Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan viralnya video dari Miftah Habibur Rahman yang menggoblok-goblokan pedagang es, yang kemudian menuai banyak kritik dari berbagai pihak, akhirnya Pak Presiden Prabowo Subianto melalui staf kepresidenan melakukan atau memberikan teguran terhadap Miftah Habibur Rahman ini atas tindakannya yang dinilai tidak beradab. Ya, coba kita simak video dari staf kepresidenan kaum muslimin. Kami dari kantor komunikasi kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, ya, mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui sekretaris kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Nah, kaum muslimin, itu yang disampaikan oleh staf kepresidenan terkait masalah viralnya video dari Miftah yang menggoblok-goblokan penjual es teh kaum muslimin, ya. Dan si Miftah ini sudah meminta maaf kaum muslimin, sudah mengklarifikasi, sudah meminta maaf, ya. Karena video tersebut viral kaum muslimin. Kalau nggak viral, belum tentu Miftah itu mau klarifikasi, mau minta maaf kaum muslimin. Lebih-lebih, ini permintaan presiden supaya Miftah ini mengklarifikasi dan meminta maaf. Ya, coba kaum muslimin, sekarang dipikir. Ya. Artinya Pak Presiden Prabowo sendiri melihat apa yang dilakukan oleh si Miftah ini sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang nggak benar. Makanya Pak Presiden Prabowo sangat menyayangkan dan memerintahkan kepada Miftah ini untuk meminta maaf. Seandainya itu perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, seperti yang disampaikan oleh Miftah itu sekedar guyonan, maka Pak Prabowo Subianto jelas nggak akan ngurusi masalah yang seperti itu kaum muslimin. Itu masalah receh. Kalau sekedar guyonan Miftah itu masalah receh. Tapi yang menjadi permasalahan, guyonan Miftah ini over, offset kaum muslimin, keluar dari jalur. Islam itu nggak melarang untuk bercanda, itu nggak melarang kaum muslimin, ya, nggak melarang. Akan tetapi bercanda itu ada batasannya. Nggak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang bohong, nggak boleh. Perkataan bohong saja nggak boleh kaum muslimin, apalagi cacian. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat orang yang berbicara bohong hanya untuk membuat orang lain tertawa. Itu bohong loh ya. Apapun bentuk kebohongannya, yang penting bohong
Kalau tujuannya cuma supaya orang tertawa, itu didoakan kecelakaan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalah lagi ini sampai mencaci, memaki, menggoblok-goblokkan orang kaum muslimin. Dan memang sepertinya Pak Prabowo Subianto kaum muslimin salah memilih utusan. Ya, salah memilih utusan. Mudah-mudahan segera diganti ini. Ya. Utusan kepresidenan terkait masalah kerukunan umat beragama. Seharusnya yang dipilih oleh Pak Prabowo Subianto itu adalah orang yang arif, bijaksana, orang yang beradab, punya sopan santun, ya, berilmu. Bukan seperti Miftah. Kalau si Miftah ini apa kaum muslimin? Ya. Si Miftah nggak punya adab kaum muslimin. Coba, yang seperti ini apa beradab namanya kaum muslimin? Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Ya Habibi ya Muhammad. Dolen dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Ya Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Miris kaum muslimin, ya. Orang yang masih punya hati nurani yang bersih kaum muslimin, punya hati nurani yang baik, pasti kalau orang Jawa bilang nelongso melihat seperti itu kaum muslimin. Orang yang sedang berdagang, cari nafkah, ya, dibully, digoblok-goblokan. Dan kejadian yang seperti ini bukan hanya sekali kaum muslimin, sudah berulang kali. Miftah ini membuli penjual es teh kaum muslimin, pedagang asongan yang ada di majelisnya kaum muslimin. Bahkan ada sebuah video yang viral juga kaum muslimin. Miftah mengatakan penjual es teh itu sebagai monyet kaum muslimin. Karena dia mengatakan apa? Kamu tahu nggak? Kalian tahu nggak? Siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es, kata Miftah kaum muslimin. Coba. Dan yang digendong oleh si buta dari gua hantu itu monyet kaum muslimin. Kera, ketek. Kok tega-teganya Miftah yang katanya penceramah, katanya dai, ya, katanya pimpinan pondok pesantren, mengeluarkan perkataan-perkataan yang seperti itu kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang lebih mengenaskan lagi kaum muslimin, kalau kita melihat video dari Miftah tadi kaum muslimin, orang-orang yang ada di sekitar Miftah ikut ngakak. Sepertinya mereka itu sangat bergembira ketika melihat Miftah itu membuli pedagang es teh itu kaum muslimin. Itu bukan adab seorang yang berilmu kaum muslimin. Bukan adab seorang yang berilmu. Orang yang berilmu itu pasti tawadu. Kalau ada orang yang disebut berilmu tapi nggak tawadu, sebenarnya dia nggak berilmu. Orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan mungkin dia berani membuli orang lain. Nggak akan berani dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau si Miftah ini, kalau kita melihat videonya, sepertinya nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang sudah dibully oleh si Miftah ini kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan jamaahnya Miftah ini segera sadar dan kemudian mencari guru agama yang baik adab dan akhlaknya kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.